Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan di dalam peribadahan kita pada saat ini akan bersama kita baca dari Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai ayat 23. Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema firman di dalam ibadah kita saat ini adalah firman Allah berbuah dalam hidupku. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dulu sebelum dibangun parkiran sebelah selatan gedung gereja ini, di situ ada lahan kosong. Waktu itu saya ingin memanfaatkan lahan kosong itu untuk menanam pepaya. Karena memang saya hobi makan pepaya. Tetapi saya melihat lahan itu lama tidak terurus, sehingga menjadi tempat sampah untuk membuang bongkaran bangunan, juga banyak pecahan kaca, keramik, dan di situ juga ditumbuhi adanya tumbuhan liar yang berduri. Tidak mungkin pohon pepaya akan langsung saya tanam di lahan itu. Sehingga akhirnya saya perlu membersihkan lahan itu terlebih dahulu. Saya ambil bongkaran-bongkaran bangunan yang ada, pecahan kaca, pecahan keramik, saya cabut rumput-rumput yang ada, termasuk tumbuhan berduri itu, lalu saya cangkul tanah itu. Sehingga setelah lahan itu bersih dan siap untuk saya tanami, saya membeli bibit pohon pepaya. Lalu saya tanam beberapa bibit pohon pepaya di lahan yang telah siap itu. Dan ternyata bibit yang saya tanam itu tumbuh semua. Semakin tinggi juga semakin besar pohon pepaya itu. Dan pada akhirnya pohon pepaya yang sudah bertumbuh dengan besar itu akhirnya bisa berbuah. Dan saya lihat buahnya juga lebat, buahnya juga besar-besar, saudara-saudara. Dan ketika buah pepaya itu telah matang, saya petik, saya coba untuk mengupas lalu saya incipi dan saya makan. Dan ternyata saudara-saudara kualitas rasa dari buah pepaya itu sangat enak dan manis.
sepanjang waktu pohon pepaya yang saya tanam itu berbuah. Dan saya bersyukur bisa selalu menikmati buahnya yang menyegarkan itu. Saudara, memang awal yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam perumpamaan Tuhan Yesus di dalam firman kita pada saat ini menunjukkan suatu awal yang baik, yaitu adanya tanah yang subur untuk siap ditanami. Tentu karena tanah itu subur, maka benih yang ditanam di lahan itu bisa bertumbuh dengan maksimal. Dan tentu juga bisa diharapkan buah dari tanaman yang ditanam di lahan itu. Sebaliknya, keadaan yang tidak baik dinampakkan melalui tanah di pinggir jalan yang keras. Di situ juga ada binatang pengganggu. Lalu ada tanah yang berbatu dan tanah yang banyak ditumbuhi semak duri. Karena kondisi yang tidak baik itulah, maka benih yang ditabur tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Saudara-saudara, perumpamaan Tuhan Yesus ini menunjuk dari berbagai keadaan manusia. Manusia adalah sebagai media untuk taburan firman Allah. Yang subur adalah gambaran orang yang mendengar firman, lalu menerima firman, percaya kepada firman, menyimpan dan mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupannya itu bisa berbuah. Apa buah yang dihasilkan? Buah yang dihasilkan adalah bahwa hidupnya semakin kuat di dalam iman, semakin kokoh di dalam kepercayaannya, dan menjadi pribadi yang berbuah bagi sesama. Saudara-saudara, sebaliknya keadaan yang lain adalah kondisi manusia yang sudah menerima taburan firman, tetapi karena adanya godaan, karena adanya tantangan, adanya persoalan, tekanan, maka firman yang diterima itu tidak bertumbuh, dan akhirnya menjadikan kehidupannya tidak merasakan ada satu pengharapan baru, tidak ada satu kekuatan. Sebaliknya yang dia rasakan adalah kelemahan dan keputusasaan. Yang menjadi pertanyaan kita, saudara, bagaimana keadaan yang tanah yang tidak baik itu? Apakah dimungkinkan keadaan tanah yang tidak baik itu diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat kembali? Tentu, sekalipun keadaan tanah dikatakan tidak baik, tetap bisa diubah untuk menjadi satu keadaan yang baik. Tetapi harus melalui satu proses, sehingga akhirnya ketika mengikuti satu proses itu, tanah yang semula keras, tanah yang semula berbatu, tanah yang semula ditumbuhi semak duri menjadi lahan yang baik, menjadi lahan yang subur untuk ditanami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan, apakah firman Tuhan yang selalu kita terima di dalam hidup kita bisa bertumbuh di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sehingga ketika firman Tuhan itu bertumbuh di dalam kehidupan kita, maka di dalam kehidupan kita selalu ada satu pengharapan, selalu ada satu kekuatan di tengah keadaan yang sulit pada saat ini. Ataukah sebaliknya, kita merasakan bahwa persoalan hidup kita menjadikan kita terasa semakin berat dan semakin berat, sehingga kita merasa tidak memiliki kekuatan, tetapi ketakutan dan kelemahan itu terus ada di dalam hidup kita. Sehingga sebagai orang percaya, kita tidak merasakan bahwa iman kita berbuah di dalam hidup kita. Saudara-saudara, memang kadang persoalan dan pencobaan yang kita rasakan
seperti berada di himpitan batu, seperti berada di satu tempat yang ditumbuhi dengan semak duri yang menyakitkan. Demikian juga seperti panasnya matahari yang begitu menyengat badan sehingga membuat kekeringan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk menjadikan tiap himpitan, tiap tekanan, tiap persoalan yang ada adalah satu proses yang bisa dipakai Tuhan untuk hati dan jiwa kita diubahkan menjadi tempat atau tanah yang subur. Yang berarti bahwa di tengah pencobaan, di tengah persoalan hidup, kita harus selalu bawa hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, terbuka di dalam kuat kuasa dan bimbingan Tuhan, selalu mohon hikmat, mohon petunjuk Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga iman kita akan berbuah dalam kehidupan kita, yaitu menjadi pribadi-pribadi Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Kristus, menjadi pribadi-pribadi milik Kristus yang kuat, pribadi milik Kristus yang tangguh, pribadi yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Sekalipun begitu berat pencobaan yang ada, namun kita akan tetap mampu untuk melewatinya. Selamat menghasilkan buah firman di dalam hidup kita.